Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas PBA 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memaparkan materi tentang al-iltifat dan macam-macamnya. Menurut kitab Jauharul Makanun bahwa iltifat merupakan pemindahan ibarat atau ungkapan dari sebagian jalan yang ketiga atau takallum, hitab, dan goib ke jalan ataupun ke jalan lainnya, seperti perpindahan dari bentuk takallum ke bentuk goib atau hitab atau sebaliknya, atau dari bentuk goib ke bentuk takalum atau hitab, atau dari bentuk hitab ke bentuk goib ataupun takalum. Kemudian macam-macam iltifat, yaitu penggunaan iltifat dalam Al-Quran itu ada beberapa kategori, yaitu yang pertama yaitu iltifat al-dhamir. Yang dimaksud dengan iltifat al-dhamir itu yaitu adalah perpindahan dari satu dhamir kepada dhamir lainnya di antara dhamir-dhamir yang tiga, ataupun mutakalim, mukhatab, dan ghaib, dengan catatan bahwa dhamir baru itu kembali kepada dhamir yang sudah ada di dalam materi yang sama. Macam-macam iltifat dhamir ini yaitu ada beberapa. Yang pertama dari mutakalim ke mukhatab. Contohnya seperti surat Yasin ayat 22, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, artinya mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan hanya kepadamu kamu akan dikembalikan. Ayat tersebut merupakan gaya bahasa iltifat gitu, berupa perpindahan domir, yaitu dari domir mutakalim wa mali ataupun mengapa, yang artinya mengapa kau, kepada domir mukhatab tarji'una, kamu akan dikembalikan. Nah, dan ternyata domir baru itu ataupun domir mukhatab pada tarji'una itu kembali kepada domir yang sudah dalam materi yang sama, yaitu domir mutakalim. Yang kedua, macam iltifat domir yang kedua yaitu dari mutakalim ke goib. Contohnya dalam surat Al-Kautsar ayat ke-1 sampai ke-2 yaitu inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya itu sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang sebanyak telaga Kausar, maka sholatlah kamu pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, dari bentuk takallum inna berpindah kepada goib, fasholli lirabbika, asalnya fasholli lina, sholatlah padaku. Kemudian macam yang ketiga yaitu dari mukhatab ke goib. Contohnya itu seperti hatta idza kuntum fil fulki wa jaroina bihum, yang artinya sehingga kamu semua berada dalam perahu dan perahu berjalan bersama mereka. Nah, dari bentuk hitab kuntum berpindah ke goib, bihim asalnya bikum, yang artinya bersamamu semua. Kemudian yang keempat dari goib ke mukhatab, seperti dalam surat Al-Fatihah yaitu Malik Yaumiddin iyyaka na'budu. Nah, lafaz Malik Yaumiddin ini merupakan bentuk goib, lalu pindah ke bentuk khitab iyyaka. Kemudian yang kelima yaitu dari goib ke mutakallim, musanna dan jamak, dengan catatan bahwa domir yang baru itu kembali kepada domir yang sudah ada dalam materi yang sama. Kemudian macam-macam iltifat yang kedua yaitu iltifat adat al-dhamir.
Nah, iltifat adat al-dhamir ini juga dibagi menjadi dua, yaitu dari mutakalim mufrad kepada mutakalim ma'al goib ma'al goir, yaitu contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat 102, yaitu yang berbunyi afahasibal ladzina kafaru ayyatakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Nah, artinya itu, maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kamu telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Nah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa udul yang berpola kepada iltifat. Perpindahannya terjadi pada bilangan domir berupa perpindahan dari mutakalim mufrad ke ibadi. Mutakalim mufrad atau personal tunggal, ibadi atau artinya hamba-hambaku, kepada mutakalim jamak, ataupun inna dan domir mutakalam jamak pada inna itu kembali kepada domir yang sudah ada dalam materi yang sama, yaitu domir mutakalim mufrad pada ibadi. Kemudian yang kedua yaitu dari mutakalim ma'al ghair kepada mutakalim mufrad, yaitu contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 38, yaitu yang berbunyi kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda, yang artinya kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu. Nah, dari ayat tersebut ini menggunakan bahasa udul yang berpola kepada iltifat. Perpindahannya itu terjadi pada bilangan domir berupa perpindahan dari mutakalim jamak kepada mutakalim mufrad, dan domir mutakalim mufrad jamak pada minni huda kembali kepada domir yang sudah ada dalam materi yang sama, yaitu domir mutakalim jamak pada kulna. Kemudian macam-macam iltifat yang ketiga yaitu iltifat anwal al-jumlah. Yang dimaksud dengan iltifat anwal al-jumlah adalah perpindahan dari satu jumlah ataupun kalimah kepada jumlah lainnya di antara macam-macam jumlah yang ada, dengan catatan bahwa materi pada jumlah baru itu kembali kepada jumlah yang sudah ada. Nah, macam-macam iltifat anwal al-jumlah itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu dari jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Dan yang kedua yaitu dari jumlah ismiyah kepada fi'liyah. Kemudian yang ketiga yaitu dari kalimah berita kepada kalimah melarang. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran li husni ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.